Halo Sobat Kuliner, saat ini saya sedang berada di depan destinasi agrowisata Jambu Marina Batam, di mana wisata ini terletak di Jalan Marina City, Tanjung Rio, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Destinasi wisata ini menyediakan beberapa wisata yang salah satunya kita bisa memetik buah jambu secara langsung, ataupun juga bagi yang suka berkuda atau ingin belajar berkuda, kita bisa mencobanya di sini. Dan juga untuk sobat kuliner semua, saya berkesempatan untuk meliput pembuatan jus jambu, di mana jambu ini adalah jambu segar yang langsung dipetik dari pohonnya. Mau tahu seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Baik Sobat Kuliner, siang ini cukup spesial, jadi di hari Minggu ini cukup spesial karena saya tadi sudah bertemu dengan Bapak Iswahyudi selaku pemilik usaha di sini dan saya mau minta izin untuk meliput proses pembuatannya. Dan alhamdulillah kita malah dikasih caranya secara langsung, jadi ditunjukkan caranya secara langsung bagi Sobat Kuliner, bagi ibu-ibu atau bunda-bunda yang ingin mencoba di rumah atau mungkin sudah pernah mencoba di rumah dan belum berhasil, kita langsung diberi caranya langsung oleh ahlinya. Oke, dengan Mas siapa namanya? Dengan Mas Fani. Mas Fani, oke. Jadi Mas Fani udah bekerja di sini udah berapa lama? Sudah sekitar 1 tahun. Pak. Sudah 1 tahun. Baik, tadi saya sudah bincang-bincang dengan Mas Fani dan kita akan langsung proses pembuatannya. Oke, Mas, boleh ditunjukkan ke Sobat Kuliner? Jadi yang pertama, jambunya ini kita kupas dulu, Pak. Oke. Tidak semuanya dikupas, cuman kita kupas yang kotor-kotornya saja. Oke, ya. Ini jenis jambunya jenis jambu apa ini, Mas? Jambu biji merah. Jambu biji merah, Sobat Jambu Kuliner. Biji merah. Ini jambunya lumayan manis, Pak. Kita kupas nggak semua, cuman sebagian. Oh, sebagian ya. Jadi ditinggalkan kulitnya, ditinggalkan ya. Yang kotor-kotornya kita kupas. Oke. Oke, kita belah. Baru kita, nah, jadi jambunya seperti ini ya. Wow. Jambunya merah sekali, seperti ini. Jambunya jambu Marina. merah. Kalau sobat-sobat mau, datang saja ke sini. Ke Jambu Marina. Satu porsinya, satu botolnya itu 12.000. Cuma 12.000 bro, nggak mahal ini. Oke. Oke, silahkan diproses Mas. Jadi kalau misalnya untuk satu porsi itu berapa jambu Mas? Kalau misalnya dalam satu blender ini, ukurannya satu blender ini sekitar 5 atau 6 jambu, itu dapatnya 5 porsi, 5 botol atau 5 gelas, Pak. Oh, kita. berarti boleh dibilang idealnya kalau satu biji itu satu porsi ya? Satu porsi ideal. Oke, jadi buat Sobat Kuliner ataupun bunda-bunda cantik di rumah yang mungkin sudah terbiasa bikin jambu, bikin jus jambu dan mungkin rasanya kurang puas, boleh coba di sini. Dan pada hari ini cukup spesial karena kita langsung dikasih tipsnya atau dikasih cara pembuatannya secara langsung. Jadi nggak semua bisa dikasih dan ini alhamdulillah ini rezeki saya bisa meliput langsung pembuatannya. Oke, jadi ini langsung mau buat berapa porsi nih Mas? 2 ya? Kita buat satu blender dulu. Satu blender dulu, oke. Jadi satu blender bisa untuk beberapa nanti ya? Beberapa. Oke. Kalau tempat usaha ini biasa buka mulai dari jam 8 Mas ya? Sampai dengan jam 7 malam ya? Itu jam 8. Sebenarnya bukanya itu sudah jam 7 pagi, cuman kan kita masih persiapan, Oke. bersih-bersih. Jadi untuk kalau mau berkunjung itu jam 8. Idealnya jam 8 ya? Jam 8 ya. Oke, jadi untuk Sobat Kuliner jika mau berkunjung ke sini mulai dari jam 8 sampai dengan jam 7 malam dan juga buka setiap hari. Jadi nanti kalau mungkin yang masih belum tahu lokasinya di mana, nanti bakal saya share di deskripsi. Jadi link Google Map-nya bakal saya share di deskripsi. Sekarang zaman digital, semua tinggal klik linknya, tidak akan tersesat, dijamin. Silahkan datang ke sini. Merah jambunya. Jambunya merah. Nah, setelah itu Oke. jambunya kita masukin, kita kupas sedikit, kita kasih tambahkan sedikit gula. Oke. Ini untuk yang biasa ya Pak ya. Tapi kalau misalnya mau untuk membuat yang kayak sejenis obat DBD atau demam berdarah itu kita bikinnya tidak usah dicampur gula, tidak usah dicampur susu. Cukup jambu dan air saja gitu. Jadi kalau untuk yang mengkonsumsi biasa itu pakai gula. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan, selain bisa dikonsumsi sehari-hari juga bisa digunakan untuk obat bagi penderita yang DBD. Jadi untuk menaikkan trombosit Mas ya? Menaikkan trombosit, betul sekali. Benar sekali. Jadi faedahnya jambu ini sangat banyak. Sobat Kuliner nggak perlu ragu. Silahkan mencoba di rumah. Atau kalau mungkin belum puas, silahkan datang ke sini. Buka setiap hari. Oke, silahkan dilanjut Mas. Kita tambah sedikit gula ya. Oke. Biar rasanya agak manis. Ini untuk ukuran 4 porsi. Terlalu banyak lain. Oke.
Oke, untuk ukuran 4 porsi sekitar 4 sendok Mas ya. 4 sendok. Baru kita tambahkan sedikit air. Oke. Setelah itu baru kita blender. Blender ya. Oke. Ini biasa di blender berapa lama Mas? Sekitar 1 menit ya. Oke, sekitar 1 menit atau 60 detik ini proses pemblenderannya Sobat Kuliner. Ini tadi kita coba untuk estimasi 4 porsi. Jadi tadi ada 5 jambu Mas ya? Ada 5 jambu, estimasi untuk 4 porsi. Cukup ditambahkan dengan 4 sendok makan gula dan juga dengan sedikit air. Jadi ini biasa yang gimana Mas? Biar dia nggak terlalu kental. Oke, biar nggak terlalu kental, nanti ditambah dengan sedikit air. Oke, Lihat kan Pak ini hasilnya. nah ini hasil dari pemblenderan tadi. Tingkat kekentalannya coba dicoba dengan sendok Mas, seperti apa tingkat kekentalannya? Oke. Oke, jadi ini untuk estimasi 5 biji jambu sama sedikit air tadi Mas ya. Air ya, sama 4 sendok gula. Oke, dengan 4 sendok gula. Oke, mungkin bisa jadi bayangan untuk Sobat Kuliner semua bagi yang ingin membuat di rumah. Jadi tadi komposisinya seperti apa tadi sudah dijelaskan, nanti saya jelaskan juga di deskripsi. Nah, setelah itu baru kita saring. Oke. Karena kenapa? Karena biji jambu itu dia tidak hancur Pak. Jadi kalau kita mau konsumsi itu harus disaring dulu bijinya. Oh, oke. Takutnya kalau tidak kita saring, kalau langsung kita minum di dalam perut kita itu agak susah dicerna. Nah, jadi benar. harus kita saring. Jadi untuk Sobat Kuliner ataupun mungkin bunda-bunda di rumah yang biasa bikin jus jambu, tadi setelah di jus ini bakal kita saring. Kita pakai saringan seperti ini, tujuannya untuk menyaring biji Mas ya. Karena belum tentu biji itu bisa hancur oleh blender ini. Jadi supaya tidak ikut dikonsumsi, nanti mungkin bisa pencerahannya agak susah. Jadi kita saring dulu Mas ya. Oke. Oke, jadi setelah disaring, bijinya seperti apa Mas? Bijinya seperti ini. Nah, boleh ditumpahkan di sini. Nah, seperti ini Sobat Kuliner. Jadi setelah disaring, bijinya ini langsung terpisah. Bijinya langsung terpisah. Nah, ini memang sengaja harus dipisah karena kalau tidak dipisah nanti bisa untuk pencerahan kita kurang bagus. Jadi sengaja dipisah. Ini proses yang standar operasional yang biasa dilakukan di jambu marinasi ini. Sekarang tinggal coba jusnya ya Pak. Oke. Kita coba jusnya, kita tuang. Wih, mantap. Ini tingkat kekentalannya luar biasa ini. Silahkan dicoba Pak. Oke. Buat Sobat Kuliner saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maknyus guys, maknyus tenan. Beda, jambu di sini memang beda. Karena apa? Ini yang pertama langsung dipetik dari pohon, jadi fresh, beneran masih segar, dan juga tadi dicampur dengan gula dan juga dengan sedikit air. Jadi tingkat kekentalannya ini pas, tidak terlalu kental, tidak terlalu encer, pas. Sobat Kuliner harus mencoba. Bunda-bunda di rumah yang biasa membuat jus dan mungkin komposisinya belum pas, nanti dengan saya tunjukkan video ini, insya Allah kedepannya lancar bikinnya dan juga hasilnya bisa memuaskan. Oke, mungkin ini tadi tutorial singkat dari ahlinya langsung yang sudah terbiasa bikin jus jambu di sini. Nanti Sobat Kuliner saya jelaskan juga di deskripsi seperti apa. Terima kasih. Saya langsung mau bawa pesanan ini ke meja makan karena saya tadi belum makan. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas ya. Ini
ini jus jambu yang tadi. Jadi jus jambu ini jus jambu segar, dimana ini jambunya jambu biji merah, dimana langsung dipetik dari pohonnya secara langsung, kemudian langsung di blender. Ini tadi untuk porsinya tadi sudah dicantumkan di depan bahwasanya kita sedang membuat 4 porsi. Jadi tadi dari 4 porsi kita menggunakan 5 biji jambu, kemudian ditambah dengan campuran sedikit air dan juga dengan 4 sendok makan gula pasir. Jus jambunya segar, jadi tidak terlalu manis dan juga tidak terlalu kecut. Kalau untuk ukuran saya pas. Tapi mungkin bagi sobat kuliner yang sedang tidak enak badan ataupun mungkin punya riwayat penyakit DBD, jambu ini bisa jadi salah satu obat yang mujarab untuk menaikkan trombosit dalam darah. Jadi kalau orang yang kena DBD itu biasanya kan trombositnya turun, dengan bantuan jambu biji, jus jambu biji ini bisa menaikkan trombosit. Tapi biasanya kalau untuk obat itu dikurangi, kadar gulanya dikurangi atau bahkan tidak dikasih gula sama sekali. Mungkin bagi sobat kuliner yang belum pernah ke sini, nanti lokasinya di mana saya share di deskripsi. Ini zaman era digital, sekarang orang nge-share link di deskripsi, orang sudah bisa mencari, nggak akan tersesat. Oke, terima kasih, itu saja. Jika video ini bermanfaat silahkan di like. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, tuliskan di kolom komentar. Jika bermanfaat silahkan share ke sosial media kalian dan jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan yang pasti subscribe itu gratis bro, nggak bayar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliner.